olahraga dong. Kesel matamu olahraga terus. Ini menghilangkan keringat dulu. Bikin emosi. So aku mau ini. Kak, match kak. Match apa? Nggak mau ah. Kali sekali. Nggak. Kali sekali. Nggak mau ngapain? Match doang, match. Enggak, nanti ada challenge aneh-anehnya enggak? Enggak dong, enggak, ini mah gak pakai kayak gitu-gitu. Gitu. Iya. Tinggal di mana, Kak? Di rumah. Orang mana? Orang bumi. Gedang, 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 yuk. Gedang, 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 yuk. Gedang, gedang, salawe, salawe. Gedang orang mana? Gedang, gedang, yuk, gedang, yuk. Ayo dah, gedang, ayo dah. Gedang, gedang, gedang. Kata dia, gedang, yuk. Aduh, kenyang, ayo dah, aduh, aing. Kamu kalau live ngapain, Kak? Hah? Hah? Kakak kalau live ngapain? Gini-gini. Ya udah challenge ngobrol sama PK. Kalau orang Bandung pernah PK sama siapa yang orang Bandung itu yang sering PK? Kakak mau Dia challenge? kan Bandungan logatnya. Mau challenge? Mau nggak? Ya kakak biasanya ngapain? Aku mah ngikut kakak aja. Ngapain yang kalah? Ya udah yang kalah. Ini deh apa? Muter badan. Nggak mau ngapa-ngapain. Udah. Aku sinyalnya Gedang, 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 gedang ya, gedang ya. Ayo dah, aku mah, ayo dah. Garadang, gedang. Surabi ya. Bu, Surabi bu. Jadi terdek cicing kieu itu. Kali 3 guys. Spill deh paru gerak ayo dah ya. aku ada sinyal. Ayo dah. Berkah ayo dah pagi-pagi ayo dah. Atur nuhun. Makasih kan lemak. Aku paling udahan guys bentar lagi. Soalnya aku mau mandi dan mau siap-siap kuliah. Tapi omongan ayo dah ya mah. Punten ayo dah ya sanes kirang sopan. Numawi da kumaha tuh mendak lawanan nu kieu wae ah. Punten pisan mah pangarsa. Ngomong apaan sih? Nggak ngerti. Gak ngerti ya?
Aku juga gak ngerti bisa sebagus itu. Hmm? Itu apa? Gift baru tadi bagus banget. Gede loh ininya apa? Ikan paus. Dikirim ikan paus gede banget. Tadi. Pernah lihat ikan paus belum? Hah? Pernah lihat belum? Udah nih. Ini lagi ngobrol sama ikan pausnya. Oh iya. Gedang yo. Ah, Apa gedang-gedang itu? enggak, ini semangat, Apa, Wak? semangat itu. Semangat. Oh, gedang-gedang itu semangat artinya. Iya, semangat, gedang gitu. Nuhun ayo dah. Nuhun. Ya udah Kak, saya mau pamit ya. Ada. Mana sih Puspa nih? Pus. Gak ada Pus. Enam mandi, 7 siap-siap, 8 berangkat. Anjing. Tiap hari mangka dadang. Awas meledak apanya? Kisah akan berfokus pada seorang intel kepolisian bernama Letnan Thomas yang sedang menjalankan sebuah mobil di mana dalam perjalanan itu ia mendapat informasi Makasih tentang kapalaknya situasi si kantor yang lemak. sangat tegang karena akan ada pemeriksaan dari pusat yang ternyata selain itu ia juga menerima kabar dari adiknya mengenai jenazah sang ibu yang akan segera dimakamkan. Di saat sedang memilih kunjungan yang harus ia utamakan, tiba-tiba seekor anjing menghadang laju kendaraan sehingga dia pun membanting setir, namun satu benturan keras terjadi pada mobilnya yang ternyata seseorang sudah tergeletak. Seketika ia merasa panik dan langsung memasukkan ke bagasi mobil serta menutup mayat dengan jas yang ia pakai. Thomas pun melanjutkan perjalanan, tetapi sesaat kemudian ia diberhentikan oleh sekumpulan razia. Alangkah sialnya ketika diminta identitas diri, ternyata kartu anggota berada di jas yang telah ia gunakan untuk menutup mayat. Meski dirinya mengaku sebagai polisi, tentu saja hal itu tak cukup untuk meyakinkan, yang mana di saat petugas memeriksa mobilnya, disitulah terjadi perdebatan. Sementara dengan kedatangan tim inspeksi ke kantor, maka wanita yang bernama Naomi memberitahukan hal ini pada partnernya yang bernama Mark. Dengan demikian mereka segera menuju ruang loker dan berusaha membuka paksa berangkas milik Thomas, yang mana dari banyaknya uang di sana mereka tahu jika itu akan menjadi bukti bahwa, sehingga mereka langsung membuangnya ke dalam kloset. Di sisi lain, pimpinan kantor mulai diinterogasi oleh orang-orang dari pusat terkait kasus penyelundupan barang haram, di mana pihak pusat mengira jika Thomas telah menerima uang suap untuk menutup mata dan meloloskan barang tersebut, namun karena tidak menemukan bukti-bukti yang dicari, membuat dirinya ingin berhadapan langsung dengan Thomas. Adegan beralih di tempat razia di mana mereka sedang meminta maaf kepada Thomas karena para polisi itu baru saja mengetahui identitasnya. Tak lama kemudian ia menerima
pesan dari Mark mengabarkan jika tim inspeksi kini sudah datang ke kantor. Untuk itu, Thomas disarankan Sering-sering agar sekuat tidak biar bertemuan bagus kakinya. hingga dia Siap. kembali ke rumah duka yang Emang langsung kaki aku disambut jelek? mainan putrinya. Hmm? Untuk terakhir kalinya, Thomas pun melihat jenazah sang ibu sambil memasukkan patung salib ke dalam peti. Yang mana di saat penutupan peti sedang berlangsung, tiba-tiba Mark memberitahukan jika tim inspeksi ingin bertemu untuk memeriksa. Hal itu membuat dia bertambah bingung dan ketakutan karena di dalam bagasi masih tersimpan mayat seseorang yang tadi. Berharap idenya akan berhasil, maka ia keluar untuk memanfaatkan jalur ventilasi sebagai langkah pertama. Lalu ia kembali masuk dan meminta izin pada pengurus agar meninggalkan diri. Thomas pun bercocok tanam. Berdoa, namun karena sudah melewati batas waktu, maka ia memberi uang sogok hingga akhirnya Thomas diberi kesempatan selama 15 menit. Setelah pengurus pergi, ia pun langsung melancarkan aksi dengan menutup kamera CCTV menggunakan balon. Lalu Thomas segera membuka ventilasi udara di ruangan itu dan menggerakkan mainan putrinya untuk menarik mayat. Tapi tiba-tiba mainan tersebut mengeluarkan suara tembakan yang kebetulan pada saat itu didengar oleh 2 orang suster. Para suster ini kemudian meminta bantuan pada pihak keamanan untuk membuktikan apa yang sebenarnya terjadi. Namun karena sama-sama tidak bisa melihatnya, maka ia segera melaporkan hal ini pada pengurus di sana. Sementara dengan waktu yang tersisa, Thomas pun berusaha memaksimalkan ilmunya. Makasih Kak Lemak. Lemak. Aku mau dandan, aku mau mandi lah. Soalnya nggak akan sampai waktunya nanti kalau aku kuliah. Di saat yang sama, pengurus di sana mengambil kunci cadangan untuk memastikan laporan dari para suster, di mana beliau mulai berjalan ke ruangan itu sedangkan Thomas masih sibuk menutup dan merapikan tempat tersebut. Beruntung Thomas bisa mengatasi dengan cepat. Kemudian dia duduk layaknya orang berduka yang sedang meratapi kematian ibunya. Setelah lolos dari kecurigaan, dia pun keluar dan langsung menemui keluarga untuk mengiringi mobil jenazah. Tapi dalam perjalanan itu ada peristiwa aneh yang mana supir ambulan melihat peti tersebut bergerak sendiri. Untung saja si supir menghiraukan hal itu dan sesampainya di pemakaman, mereka pun langsung menguburkannya. Sepulangnya dari sana, Thomas pun mendapat kabar dari Mark tentang dirinya yang sudah tim inspeksi. Tapi untuk mengembalikan citra buruknya, maka mereka harus mengikuti misi perang. Lalu sang atasan menunjukkan foto target bernama Manuel yang didakwa telah bergabung dengan mucikari dan jadi incaran Interpol. Singkat cerita, Guys, you. mereka telah Aku udah habis make up, aku udah mau mandi guys. Makasih yang udah join ke live aku ya. Makasih yang udah kasih gift. Makasih Mas Lemak. Udah lagunya. Yoy. Aku manggilnya apa? Lemak berkrim. Lemak berkrim. Apaan tuh? Apaan tuh lemak berkrim? Kala mengetahui pria tersebut adalah orang yang ditabraknya, tak lama kemudian datang seorang polisi ke sana karena ada laporan dari warga mengenai. Iya nih nggak dapat bonus. Polisi itu meminta izin. Bonus apa? Yang mana rencananya akan mencari pelaku melalui kamera pengawas. Bonus apa? Di sana Mark menyuruh Thomas untuk beristirahat sebab dialah yang akan menemani polisi dalam menangani kasus ini. Tetapi dikarenakan Thomas ingin mengetahui hasilnya, maka dia datang lagi dan berpura-pura membawa sejumlah makanan. Awalnya ia hampir ketahuan karena Olahraga bentar ngapa? Udah selesai aku olahraganya. nomor tidak jelas terbaca hingga membuatnya sedikit Orang Bandung ya, orang Jogja. Oh, di bio udah ada tulisannya Mbak-mbak Jawa anjir, bukan Mbak-mbak Sunda.
Pertanyaan bunga kali anjing. Adegan beralih ketika Thomas latihan menembak, tiba-tiba ada penelpon. Aku udah live 1 jam, kurang berapa menit lagi aku 1 jam. Tidak ingin diganggu ulang penutupnya, tetapi orang tersebut kembali berlapor, di mana percakapannya membuat Thomas menjadi panik lantaran orang itu mengetahui semua hal yang dilakukan pada saat kecelakaan. Untuk itu, Thomas berniat mencari penelepon, tapi nyatanya dia malah dipermainkan oleh mobil yang keluar dari parkiran. Di mana saat ingin mengejarnya, tiba-tiba Mark datang memberitahukan informasi mengenai ponsel Manuel yang aktif di sekitar pemakaman ibunya. Sejenak dia berpikir untuk tetap merahasiakan hal ini, namun karena sang penelepon kembali meneror, ia pun menjadi depresi. Aduh. Setelah kembali ke tempat pekerjaan, dia meminta laporan dari anak buahnya mengenai situasi kantor di pagi tadi. Namun pada saat dirinya di atas meja, tiba-tiba sang peneror datang ke Perubahan sana dan juga langsung iya. menampar serta memukulinya. Ternyata pria tersebut merupakan Interpol narkotika bernama Antonio Marelli, yang mana dia cukup berpengaruh. Ini namanya gerakan ini guys, gerakan mengecilkan perut. Gini. Ketika Thomas mengikutinya ke toilet, di sana Marelli kembali bertanya tentang keberadaan dari mayat Manuel, di mana Thomas yang takut jadi tersangka pelaku pun tidak mengakui ada keterlibatan dalam hal ini, sehingga Marelli yang dibuat geram akhirnya melakukan tindakan Ya, kasar supaya Thomas biar menjawab 1 dan jam. menuruti permintaannya. Reste concentré sur tes fonctions vitales. Malam harinya Thomas segera Kurang 5 menit. membongkar makam ibunya untuk mengambil mayat Manuel. Namun dia sangat penasaran dengan mayat tersebut karena ketika diperiksa ternyata ada sebuah ponsel dan bekas luka tembak, sehingga dia merasa sangat senang karena Manuel mati sebelum tertabrak. Yang mana di samping itu ia juga menemukan satu petunjuk berupa sertifikat keamanan berangkas. semester 7 Tak lama kuliahnya. kemudian ponsel Manuel pun berbunyi. By the way, aku udah kasih parfumnya. Iya, makasih ya Kak Yui. Sehingga dia bisa mengetahui Ikiau. penelpon barusan ternyata masih satu komplotan. Namun di sisi lain, Naomi dan Mark begitu terkejut melihat hasil rekaman CCTV yang membuktikan bahwa Thomas adalah pelaku tabrak lari. Thomas sendiri akhirnya berhasil menangkap penelpon tadi dan mulai melakukan interogasi keras, di mana orang itu memberitahukan jika Marelli memanfaatkan jabatannya dengan menyita narkoba untuk dijual bersama Manuel. Namun pengkhianatan menjadi alasan bagi Marelli untuk mengejar karena kunci berangkas yang berisi uang hasil penjualan dipegang oleh si Manuel. Kurang 5 menit lagi. Aku sambil beraktivitas lah biar tidak telat. Nanti telat lagi kuliahnya. Dari penjelasan yang diterima, kemudian Thomas kembali lagi mencari dan mengambil kunci berangkas. Namun tanpa diduga rupanya Mark juga ada di sana yang langsung menodongkan senjata. Namanya tuh kayak ngebang-ngebang bilang. Tetapi di saat Thomas akan menjelaskan semuanya, tiba-tiba Marelli menelpon dan menyuruh untuk menjauh dari mobil, yang mana dia terus diarahkan semakin jauh dan ternyata satu buah kontainer jatuh tepat mengenai mobil si Mark. Dari kejadian itu Thomas bertekad untuk menyerahkan diri dan membongkar semua kejahatan dilakukan Marelli. Namun karena Marelli menelpon dari rumahnya, membuat Thomas menjadi sangat ketakutan jika terjadi sesuatu terhadap keluarganya, sehingga Thomas pun buru-buru pulang ke rumah untuk memastikan keadaan keluarganya, dan sesampai di sana mereka masih baik-baik saja. Beberapa saat kemudian Marelli Kendor itu mah udah jatuh. Anjir kalau kepingin yang naik terus ke atas ini. Bukan kulit, bukan daging isinya. Mau tau isinya apa? Door prize. Kenceng tuh isinya tuh. dalam mayat dan langsung bergegas menuju lokasi yang sudah ditentukan. Gatel banget jadi cewek. Iya, aku gatal, garuk dong. Sesampainya di lokasi janjian, Thomas pun mengeluarkan mayat Manuel dan memindahkannya ke mobil Marelli, di mana pada saat itu Marelli berhasil Ya aku menyita
rapid Thomas test. serta benda berbentuk gantungan kunci. Namun karena dianggap tidak berbahaya, maka ia mengembalikan kunci tersebut padahal itu detonator yang tersambung dengan bom pada kantong mayat. Ketika permasalahan selesai, Thomas pun pergi dari sana, namun tiba